Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Oh ya, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mas Bintang, silakan dipimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, selamat siang semuanya. Sehat ya? Baik, agar siang ini lebih konsentrasi, Pak Eki mau tes konsentrasi kalian ya. Ketika Pak Eki bilang tepuk tunggal, kalian tepuk 1 kali gitu ya. Ketika Pak Eki bilang tepuk ganda, kalian tepuknya 2 kali. Begitu ya? Tepuk tunggal, ganda, ganda, tunggal, ganda. Tepuk semangat. Tepuk pramuka ya? Oke. Tahu tepuk semangat kan? Kita tes ya. Tepuk semangat. Kita presensi dulu ya. Adi Yulianto, Adisti, Agiza, Viola, Zahra. Baik, anak-anak, kemarin kita sudah belajar teks anekdot ya. Anekdot kemarin tentang hal lucu ya. Hal lucu yang berisi kritikan. Oke. Hari ini kita belajar hikayat. Apa itu hikayat? Kita pelajari bersama ya. Baik. Hari ini kita akan belajar menentukan karakteristik hikayat, kemudian menganalisis nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat. Nah, Pak Eki punya video nih, disimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikayat anak miskin. Bersih alunan bunyi gamelan, hafal ini halaman 9. Kemajuan raja itu dengan sejuk. Sebelum pulang, maka adalah dua hari lepas itu, raja pun membeli barang beli. Oke, cukup dari video yang Pak Eki putarkan tadi. Yang kalian temukan apa sih? Bahasa. Oke, bahasanya kenapa? Melayu. Oke, terus Pak Eki punya teks nih. Oke, kelihatan? Kelihatan ya? Adapun akan si miskin itu, apabila malam ia pun tidurlah di dalam hutan itu. Setelah siang hari, maka ia pun pergi belanja, berjalan masuk ke dalam negeri mencari rezekinya. Dari hasil pembacaan hikayat, tadi kan kalian sudah mencermati video ya tentang pembacaan hikayat dan juga teks hikayat. Judulnya apa tadi ini? Hikayat si miskin. Oke, sekarang dari hasil pembacaan teman-teman kalian ini, coba siapa yang bisa menuliskan kata-kata yang mungkin tidak lazim kita temui di sini? Bisa ditulis di papan tulis.
Ya, tepuk tangan untuk kita semua dong ya. Oke, di sini teman-teman mendata ya kata-kata yang mungkin tidak dijumpai sekarang atau tidak kita gunakan saat ini. Ada kata apa ini tergalilah, kemudian jua, ada kata hatta, telaju, seraya, mempelam, hulu balang, syah alam, titah. Nah, ada yang tahu nggak makna-makna dari ini? Oke, tergalilah ini sebenarnya dari kata gali, tahu kan? Gali ya, mungkin orang zaman dulu ya, itu diksinya itu seperti itu ya. Ilah, partikel-partikel lah itu selalu digunakan. Jadi ini sebenarnya tidak jauh beda dengan sekarang, hanya saja partikel lahnya ini dihilangkan. Kita lebih ke mengutamakan efektif dan efisien kata gitu ya. Kemudian ada kata, ada hatta, syah, dan maka, itu hampir sama ya. Kalau dalam bahasa Indonesia yang sekarang, itu seperti konjungsi. Tahu konjungsi? Kata hubung ya. Contohnya lalu, kemudian, ya setelah itu. Nah, seperti itu. Mempelam. Nah, ini saudaraan sama bahasa kita sebenarnya. Bahasa Jawa. Ini buah. Buah mempelam. Iya, dari kata pelem ya. Mempelam, pelem, jadi bahasa Indonesia mangga. Iya. Iya. Gitu ya. Jadi sebenarnya bahasa Melayu dengan bahasa Jawa itu masih satu rumpun. Kata-kata arkais ini kuno ya. Jadi arkais itu kuno, Melayu klasik itu Melayu lama. Jadi hikayat itu anonim ya. Anonim. Apa itu anonim? Tidak diketahui pengarangnya. Terus ya. Kenapa sih Pak kita harus belajar hikayat? Karena hikayat itu merupakan warisan ya, warisan nenek moyang kita yang patut kita lestarikan. Maka dari itu kita harus mempelajarinya. Karena sekarang Pak Eki minta kalian ya, dari video yang kalian putar tadi, yang kalian lihat tadi, kemudian teks yang kalian baca tadi, kalian definisikan arti hikayat menurut diri kalian. Kalian catat dalam buku kalian, kemudian kalian foto, kemudian kalian unggah di Google Classroom. Silakan. Pengertian hikayat menurut Agisa itu salah satu bentuk sastra prosa ya, terutama dalam bahasa Melayu yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng. Yang ada dalam hikayat itu juga mengandung nilai-nilai ya, nilai-nilai ada nilai agama, kemudian moral, sosial, dan nilai budaya. Ya mungkin sekarang saatnya kita berdiskusi. Kemarin Pak Eke sudah membagi ya kelompok ya. Sekarang kalian duduk berkelompok sesuai kelompok yang sudah dibagi kemarin. Hitungan 1 sampai 10 sudah berkelompok. 1, 2. Ya, kalian cari ya dalam teks itu mana yang menunjukkan kutipan teks ya yang menunjukkan kemustahilan itu mana, kemudian kesaktian itu mana, istana sentris itu mana, dan kata-kata arkais disertai maknanya. Nah, untuk memaknai kata-kata arkais yang kalian temukan, kalian bisa membuka KBBI. Di situ ada. Oke. Nah, kemudian di lembar kedua ya, kalian mencari nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat Indra Bangsawan. Gitu ya, ada nilai moral sampai nilai budaya. Gitu ya. 30 menit kalian diskusikan, kemudian kita presentasikan dari sekarang. Silakan bisa diskusi.
dari kelompoknya Akbar bisa memulai dulu. Silakan maju ke depan. Ya. Untuk semangat bisa diberi tepuk tangan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemustahilan 1. Maka Putri Ratna Sari pun keluarlah dari gedung itu. Dari gedung itu. Ia masuk di sebuah gua yang ada di padang itu dan bertemu dengan seorang raksasa. Yang ketiga, instana sentris. Kutipan teks tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial. Tentang nilai budayanya, itu kan kenapa kok bisa itu nilai budayanya, alasannya itu apa? Izin menjawab dari pertanyaan Zahra. Kenapa yang nilai budaya isinya ini? Karena di sini ada kata-kata upeti yang maknanya adalah sesuatu yang wajib dibayarkan oleh negara kecil kepada raja. Itu termasuk ke dalam nilai budaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Nah, seperti itu ya, bagus ya. Tanya kemudian menjawab kenapa sih ini dimasukkan dalam nilai budaya. Nah, hal-hal itu yang harusnya kalian tanyakan, dan kelompok yang sudah presentasi ini sudah memberikan jawaban yang bagus ya. Tadi memberikan jawaban bahwa ada kata-kata upeti ya. Memang zaman dulu itu kan kebiasaan-kebiasaan orang zaman dulu ketika ada apa-apa itu memberikan upeti, dan itu masuk kepada nilai budaya pada zaman itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, nilai agama. Maka Anakanda Baginda yang 2 orang itu pun sampailah tujuan tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mualim Sufyan. Bisa dijelaskan kenapa bagian teks tersebut dimasukkan kepada nilai sosial? Baik, izin menjawab pertanyaan Adi. Kutipan teks tersebut masuk ke dalam nilai sosial karena menunjukkan akhlak perilaku yang baik atau buruk seseorang atau manusia. Terima kasih. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren-keren semua ya. Semua sudah paham ya mengenai karakteristik dari hikayat. Kemudian apa tadi? Nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. LKPD-nya silakan dikumpulkan. Kalian kembali ke tempat masing-masing. Saatnya kita refleksi kegiatan pembelajaran hari ini ya. Nah, apa yang kalian rasakan setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Ya. Gimana rasanya? Sangat senang ya. Bahagia nggak? Bahagia ya. Ada yang dapat menyimpulkan hari ini kita belajar apa sih? Hikayat. Utamanya tadi kita menganalisis karakteristik dan nilai-nilai ya. Jadi hari ini kita sudah tahu, oh iya, yang namanya istana sentris itu seperti ini gitu ya. Yang namanya nilai moral itu seperti ini, nilai budaya itu seperti ini gitu ya. Yang nantinya nilai-nilai itu kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya. Ada pertanyaan untuk hari ini? Tidak ada ya? Baik. Untuk minggu depan kita masih belajar tentang hikayat ya. Kita menggali lagi hikayat itu seperti apa kita. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri, bisa dipimpin doa Mas Stephen. Doa mulai. Doa selesai. Selamat siang, terima kasih ya. Baik ya, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat.
Tepuk tangan untuk kita semua ya. Terima kasih ya. Oke.